Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu pengenalan karya tulis ilmiah. Mari kita belajar bersama dari sekarang. Pertama, tentang pengertiannya dulu. Ada dua pendapat yang diutarakan, yaitu Wahyu 2001 mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Sedangkan Siti Khalifah 2018 mengatakan bahwa hasil karya dalam bentuk tulisan, hasil pengamatan, suatu masalah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, karya tulis ilmiah adalah suatu karangan atau hasil karya, tulisan, hasil pengamatan, hasil solusi dari sebuah permasalahan yang diselesaikan dengan cara ilmiah dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi seperti itu. Dan kemudian berikutnya adalah tujuan daripada karya tulis ilmiah, yaitu menyampaikan gagasan serta menyebarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi setelah melakukan penelitian, menemukan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, dan mendapatkan sebuah solusi yang efektif, efisien, dan menyelesaikan permasalahan yang ada, barulah tujuannya dalam menyebarkan solusi tersebut supaya ketika ada permasalahan yang sama dapat diselesaikan dengan solusi yang sudah dilakukan penelitian tersebut. Berikutnya tingkatan karya tulis ilmiah ada 3. Yang pertama, primary literatur, yaitu karya yang dicetak dan dipublikasikan baik online maupun offline. Kemudian secondary literatur, yaitu dipublikasikan dan dikutip oleh orang lain. Jadi karya tulismu itu dibaca, kemudian isinya dikutip oleh orang lain untuk karyanya orang lain. Kemudian yang ketiga ada tertiary literatur, yaitu menjadi rujukan utama, menjadi materi pembelajaran. Jadi karyamu nanti akan menjadi bahan utama dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu tingkatan paling tinggi. Berikutnya adalah jenis karya tulis ilmiah, ada beberapa. Di antaranya adalah sebuah laporan, yaitu karya yang menyajikan fakta tentang suatu peristiwa atau kegiatan. Jadi ketika kamu ada sebuah event, kegiatan, atau melakukan sesuatu hal, pasti diminta sebuah pertanggungjawaban atau bukti bahwa kamu sudah melakukan atau belum. Nah, itu namanya laporan. Biasanya isinya singkat, namun dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bukti kalau kamu sudah melakukan sebuah kegiatan. Berikutnya yaitu artikel ilmiah. Bisa dibilang ini adalah karya ilmiah yang sudah dilakukan dan banyak sekali lembar-lembarnya, ya. Jadi ada cukup banyak. Nah, artikel ilmiah ini itu seperti intinya saja. Jadi diambil penting-pentingnya seperti faktanya, sumber datanya, valid atau tidak, bahasanya formal, singkat, padat, dan jelas. Itu semua dilakukan untuk membuat pembaca bisa mengetahui hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi artikel ilmiah itu biasanya cuma 5, 3, atau bahkan 1 lembar gitu ya, tergantung dari penelitian tersebut. Jadi peringkasan gitu. Kemudian berikutnya ada makalah, yaitu karya yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik yang ditulis secara sistematis, runtut, dan analisis logis. Jadi makalah itu mirip seperti laporan, hanya saja makalah lebih lengkap, lebih isinya lebih banyak sedikit lah ya. Jadi tentang apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan, namun lebih sistematis dan lebih formal gitu. Jadi ada susunan atau struktural yang berbeda juga makalah dan laporan. Kemudian yang terakhir ada karya ilmiah remaja. Ini yang akan kita lakukan ya, yaitu karya hasil penelitian yang ditulis oleh remaja. Jadi hanya untuk oleh remaja yang mengandung nilai-nilai pengetahuan dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi maksudnya adalah
karya ilmiah remaja itu dari permasalahan remaja diselesaikan oleh remaja. Itu minimalnya. Kalaupun permasalahan yang kompleks atau umum diselesaikan dengan cara yang remaja juga, bukan misalnya buat roket, ingin meluncurkan roket, nggak seperti itu ya. Tapi ada permasalahan, misal kamu susah tidur, kemudian ada solusinya, oh melakukan hal ini itu. Nah, harus permasalahan dari remaja, solusinya pun juga ala-ala remaja, bukan ala-ala profesor atau bahkan mahasiswa gitu ya. Jadi lingkupnya kecil, namun pengaruhnya sangat besar untuk para remaja atau diri sendiri. Jenis penelitian ini ya, mungkin bisa dipilih nanti ketika proses penelitian. Jadi ada macam-macam. Yang pertama ada penelitian lapangan, di mana ini penelitiannya langsung ke jalan-jalan atau mungkin di luar ya, langsung berhubungan dengan sosial masyarakat, langsung berhubungan dengan orang dan kondisi di lingkungan masyarakat. Kemudian kedua ada penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang hanya mengumpulkan data, referensi. Jadi cuma membaca jurnal, artikel atau berita atau apa, dikumpulkan semua datanya, nah kemudian dibuat sebuah penelitian. Ada yang seperti itu. Ada juga penelitian laboratorium. Jadi melakukan penelitian itu harus di dalam sebuah ruangan khusus yang memiliki fasilitas laboratorium. Biasanya ini khusus untuk meneliti sebuah mikroorganisme, karena kan laboratorium itu meneliti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Menguji, mengamati, ya, melihat organisme-organisme atau makhluk hidup yang bisa diamati dengan fasilitas yang ada di laboratorium. Terakhir adalah penelitian studi kasus, di mana ini penelitian mengamati perilaku. Jadi biasanya kasus ini diamati secara mendalam, baik itu luar maupun dalam ya. Jadi tentang perilakunya orangnya, tempatnya, kondisinya, situasinya, waktunya, atau mungkin orang-orang yang bekerja itu bagaimana alurnya dan sebagainya. Itu semua diulas tuntas ya tentang sebuah kasus yang bisa diambil dari setiap kondisi dan tempat. Baik, itu dulu untuk bab 1, yaitu pengenalan karya ilmiah. Ya, karya tulis ilmiah. Kita akan lanjut ke berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.